Dewan Penguji memasuki ruang ujian. Sidang ujian promosi Dr. Promovendus. Nama Edwin. Nomor induk mahasiswa 2070031012 dengan judul disertasi peran Babin Kamtibmas dalam mengantisipasi gejala radikalisme guna pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Bandar Lampung. Penelitian disertasi saya yang berjudul peran Babin Kamtibmas dalam mengantisipasi gejala radikalisme guna pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung. Setelah kami lakukan penelitian, di situ terdapat sambang-sambang yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas tersebut tidak memiliki suatu perencanaan ataupun pengorganisasian ataupun pelaksanaan dan pengendalian yang mumpuni, sehingga terkesan berangkat pagi, pulang siang, tidur, sore-sore kalau diperlukan lagi, berangkat lagi, begitu seterusnya. Berdasarkan permasalahan kemudian pembahasan tersebut, kami sewaktu penulis menyimpulkan yang pertama, peran aktif Babin Kamtibmas dalam mengantisipasi gejala radikalisme dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung masih mempunyai kelemahan secara utuh terkait memahami tugas pokoknya. Tujuan tersebut berdasarkan penelitian ini kami selaku penulis merekomendasikan yang pertama kepada Babin Kamtibmas, yang kedua kepada Polresta Bandar Lampung, dan ketiga kepada Kapolda Lampung. Terkait Babin Kamtibmas, yaitu untuk peran aktif yaitu meningkatkan kehadiran patroli, kemudian menggelar pertemuan rutin, kemudian yang partisipatifnya adalah membangun dialog, mengorganisasi kegiatan bersama Babin, mengembangkan program pelatihan. Kemudian terkait Polresta Bandar Lampung, kami merekomendasikan yang pertama adalah menyusun protokol tindakan radikal, penguatan tim deteksi dini. Dalam hal ini yang ditempatkan sebagai babin-babin itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi, sehingga perlu dilakukan pelatihan ataupun tujuan terhadap para babin yang akan menempati pos-posnya masing-masing. Kemudian terhadap Kapolda Lampung diperlukan penguatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan dan koordinasi dan sinergi yang efektif antara babin dan stakeholder di daerah lainnya. Selamat karena sudah sampai pada tahapan terbuka dengan judul yang menarik, peran Babin Kamtibmas. Saya ingin juga menilik ada peran aktif, peran pasif, sama peran partisipatif. Jangan-jangan Babin Kamtibmas pahamnya cuma peran aktif atau peran pasifnya saja gitu. Jadi untuk sementara saat ini yang dilakukan adalah para babin itu memang betul peran aktif, tetapi dia peran aktifnya sangat abu-abu. Hanya datang, ketawa-ketawa, ya hanya selepas dia hanya seremonial, secara seremonial hadir, namun tidak bermakna. Menurut Pak Edwin, faktor-faktor apa yang kira-kira yang harus diketahui oleh kepolisian sehingga yang namanya radikalisme tidak akan muncul lagi? Nah, maka dari itu, kalaupun minimal akan diredupkan paham-paham radikal itu, dia harus satu pintu, Bro. Satu pintu dalam hal ini, contoh kalau di kepolisian terkait dengan sipilnya, kemudian terkait dengan militer, dia langsung kepada TNI. Jadi tidak ada lagi istilah kami itu adanya penyidik tunggal tapi tidak tunggal. Penyelidik semua orang bisa melakukan, tapi penyidik tunggal kuhapnya belum dirubah siapa yang melakukan penyidikan itu hanya satu, yaitu penyidik tunggal, tetapi faktanya semua bisa menyidik, semua bisa nyidik. BNPT dan menyidik sendiri, kemudian Densus 88 dia menyidik sendiri, Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam hal ini Satuan Kamlek dia bisa memproses sendiri. Itulah yang membuat centang corona. Muaranya nanti pada saat dia akan keluar, pola pembinaannya tidak terarah
Dengan tidak terarahnya itulah maka menimbulkan bibit-bibit baru dan alhamdulillah terbitlah suatu kebencian baru kok. Jadi ada 3 peran aktif, pasif, dan partisipatif. Di dalam 3 peran itu ada pemberdayaan masyarakatnya, yaitu ada tokoh agama, dan ada 3 ya, elemennya tokoh agama, kemudian ada pemerintahan dan masyarakat. Namun di kesimpulan Pak Edwin, kalau noveltinya 3 peran itu sangat maksimal, namun di kesimpulan Pak Edwin masih terdapat kurang koordinasi dari masyarakat, tokoh agama atau budaya, bahkan pemerintahan tentang istilahnya penangkalan radikalisme di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Bapak bisa uraikan ini? Silakan. Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan peran tokoh tersebut, terkait dengan peran tokoh masyarakat sebagai mediator ataupun sebagai pemberi semangat. Memang betul peran tokoh masyarakat tersebut telah berjalan. Namun faktanya kami temukan di beberapa penelitian para pengisi ceramah terkesan memberikan suatu penekanan yang terkesan menyimpang dari ajaran Islam yang lainnya, sehingga menimbulkan beberapa pertentangan di dalam masyarakat. Kemudian terkait dengan tokoh masyarakat, sama seperti dengan tokoh pemerintah. Dengan masyarakat dan pemerintah itu FKUB itu memang telah berjalan, tetapi pada intinya FKUB itu tidak hadir setiap saat. Sudah itu peran tokoh masyarakat tidak hadir setiap saat, hanya pada suatu tertentu saja atau suatu kesi permasalahan tertentu saja mereka hadir. Sedangkan untuk melakukan pendeteksian itu kan kita harus dari awal. Bagaimana kita akan mudah mencarikan suatu solusi kalau di tokoh masyarakatnya kita hanya kenal sepintas lalu, ataupun dalam forum FKUB-nya jangankan sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali pun tidak pernah berjumpa. Nah, itulah makanya dalam penelitian ini kami merekomendasikan agar dilakukan pengembangan terhadap peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemerintah tersebut. Mohon izin. Jadi kita ini semuanya keluarga besar. Jadi makasih Ben, selamat siap ya, mudah-mudahan sukses semuanya. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang perangkat Kamtibmas, dan sekarang juga kepolisian ini kan sangat akrab ya, sangat romantis dengan moderasi beragama. Nah, keterkaitannya di sini di mana? Nah, kita dalam mengantisipasi tahu ada gejala radikalisme itu bagaimana? Dan sementara moderasi beragama itu menjadi jargonnya secara nasional. Nah, kalau kita dikaitkan, ya, Prof. Venus tahu bahwa ini ada terjadi radikalisme itu gimana? Silakan. Di sini yang berperan adalah Babin Kamtibmas. Nah, kita kembalikan lagi pada Perkap 3 nomor tahun 2015. Salah satu tugas pokok dan fungsinya Babin Kamtibmas itu adalah melakukan pendeteksian. Loh, kok ini kok kecolonan terus, situasi aman, lapor pokok aman, koordinasi dengan ketua RT, koordinasi dengan ternyata itu tidak menyentuh yang seharusnya. Seperti kita lihat dalam kepolisian masyarakat itu, dia harus mengetahui dalam gang itu RT-nya siapa, rumahnya berapa, anaknya siapa, pendatang barunya siapa. Kalau yang semula waktu saya
mengajukan judul pertama itu adalah siapa guru ngajinya, siapa yang pelajaran yang kajiannya itu apa, nah inilah yang tidak berjalan. Jadi peran Babin Kamtipmas yang diatur oleh Perkap 3 2015 itu hambar, sehingga terkesan kita hanya menghabiskan anggaran negara cukup dari Pemda dapatnya, kemudian dari Mabes Polri, sedangkan feedbacknya kepada negara itu nol. Karena pada saat kalau kita kembalikan lagi, kalau kita bisa mendeteksi dari awal, maka keuangan negara itu tidak akan bocor. Kenapa kok seperti itu? Karena berapa biaya untuk penyelidikan untuk melakukan penangkapan, berapa biaya untuk melakukan penyidikan, berapa biaya untuk melakukan persidangan, berapa biaya untuk melakukan pembinaan, kemudian setelah pembinaan berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan negara dalam pengawasannya. Itulah makanya kita harus kembalikan titik nolnya supaya negara tidak bocor kembali atau kepolisian sering kecolongan itu. Kita harus kembalikan lagi kepada Babin Kamtipmas. Kalau Babin Kamtipmas harus betul melaksanakan tugas pokok. Kalau dari awal dia mengetahui bahwa ada pendatang baru dari Jawa, dicek di ektp, ternyata foto dengan nomor induknya itu berbeda, kan sudah bisa dipetakan ini dari Jawanya Jawa mana. Kemudian ada kelompok WhatsApp grup Nusantara, itu bisa kita kombinkan apakah benar dia warga sana. Inilah yang tidak berjalan. Berdasarkan pertimbangan dari pemaparan dan jawaban Prof. Vendus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim penguji dari awal sampai akhir, dan dengan memperhatikan nilai ujian prakualifikasi, ujian tertutup, dan nilai-nilai ujian semester selama mengikuti perkuliahan, maka dengan ini dinyatakan bahwa Prof. Vendus Edwin, nomor induk mahasiswa 2070031012, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2023 sebagai doktor yang ke-308. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Edwin beserta keluarga serta para sponsor yang mensponsorinya. Sidang promosi Dr. Edwin telah selesai dan secara resmi mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.